Kami akan bahasnya bersama pengamat transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia, Ellen Tangkudung, pimpinan Masyarakat Transportasi Indonesia. Selamat petang, Bu Ellen. Selamat petang. Saya ingin tanya, Bu, hari ini atau musim mudik ini seluruh masyarakat, seluruh perhatian tersita di Brexit, Brebes Timur exit. Ya, karena ternyata memang di situ terjadi kemacetan luar biasa ya sebelum pintu tol. Dan kalau tahun lalu kan di Palimanan. Ya, karena di situ ujungnya juga kan. Iya. Jadi memang sebenarnya sudah harus bisa diprediksi sebelumnya. Harus bisa diprediksi? Iya, karena kan jalan tol itu volumenya sangat tinggi, sangat banyak. Dan ketika keluar di pertigaan di Brebes Timur itu, pertigaan masuk ke, yang ke Pantura, disitulah terjadi titik konflik yang paling tinggi. Dan tidak bisa menampung volume lalu lintas dari jalan tol yang sebegitu banyak gitu. Itu persoalannya. Dan mungkin harusnya pemerintah daerah setempat itu juga punya cara untuk mengatur lampu lalu lintas di situ dan juga memberikan lampu lalu lintasnya harus berbeda dengan ini yang biasanya. Ibu bicarakan yang harusnya dilakukan, tapi sekarang sudah terjadi dan sudah harusnya bisa diprediksi. Apa yang Ibu lihat? Ibu lihat sudah ada persiapan ke arah sana sebelumnya? Ya, yang dipersiapkan adalah yang saya perhatikan itu di jalan tolnya. Bagaimana persiapan tempat istirahat. Dulu itu tempat istirahat itu menjadi sumber kemacetan. Sehingga sekarang itu ada pengaturan tempat istirahat. Pembatasan waktu? Iya, pembatasan waktu. Kemudian ada pengaturan pintu tol. Jadi yang diatur selama ini adalah jalan tolnya itu sendiri. Di fisik tolnya? Infrastruktur tolnya itu sendiri. Gimana harus di tol seperti apa, istirahatnya berapa lama dan lain sebagainya. Tapi yang luput adalah? Yang luput adalah ketika keluar di pertigaan ke Pantura itu rupanya luput untuk diatur sebelumnya gitu. Ibu melihat itu luput untuk diatur sebelumnya? Iya. Karena setelah keluar pintu tol, mereka nggak bisa ngapa-ngapain juga, selesai, stuck. Stuck, karena di jalur Panturanya itu macet. Dan itu memang kapasitas pertigaan itu memang kecil gitu. Jadi memang harusnya sudah dilakukan rekayasa sebelumnya. Apa yang disampaikan MTI terkait itu? Sebelumnya harusnya kan? Ya, harusnya sebelumnya. Jadi persiapan, jadi belajar dari yang lalu, memang dulu itu terjadinya di Palimanan atau di Pejagan, di mana ada pintu kereta di situ, kan diatur sebelumnya. Nah, sekarang ini rupanya puncak arus mudik itu hari ini, volumenya tinggi, ya mestinya sih memang sebenarnya itu masih bisa dilakukan kalau dengan cepat. Jadi ketika terjadi antrian yang tidak sepanjang sekarang, 1 kilometer saja di ujungnya itu sekarang 20 kilometer, Bu? Sekarang 20 kilometer, iya. Ya, jadi 5 kilometer atau 1 kilometer saja yang sudah panjang itu sudah harus diatur di pertigaannya. Kita lihat situasi paling akhir, Bu, dari pintu tol Brebes Timur. Ini adalah situasi saat ini, detik ini, real time yang terjadi di pintu tol Brebes Timur. Bisa dilihat luar biasa macetnya, stuck, dan kendaraan hanya bisa bergerak beberapa meter dalam waktu 3 hingga 5 menit. Bahkan banyak orang berjualan di sana, pedagang asongan yang seharusnya tidak boleh masuk ke jalan tol. Tapi itu menolong mungkin ya. Kan udah kehabisan. Iya, yang saya tahu bukan hanya soal makanan yang mereka jual, tapi juga bensin mereka jual. Karena ada keluhan, mereka macet berjam-jam menuju pintu tol Brebes exit itu. Kemudian SPBU minim di sana. Jadi harus beli jauh-jauh dari sebelum Brebes itu. Ini hal yang juga patut kemudian untuk dicatat pada mudik tahun ini. Betul. Jadi itu catatan. Jadi memang ya ini jalan tol ini kan memang dibukanya satu segmen setiap Lebaran. Ya, Lebaran tahun lalu segmen yang sebelumnya, segmen sebelumnya. Dan itu berarti harusnya belajar dari yang lalu itu. Jadi kalau seperti ini kan sudah diberitahu bahwa sediakan bahan bakar sebanyak-banyaknya, maksudnya full gitu ya, supaya tidak harus menjadi kekurangan bahan bakar di jalan. Karena kemungkinan macet itu hampir. Tapi kalau belasan jam di tol bingung juga, Bu. Betul. Habis juga bensin. Betul. Setelah ratusan kilometer kita menempuh, kemudian tertahan lebih dari 10 jam, bingung juga ya? Iya, betul. Ya, itu memang, ya ini kan sangat insidental ya. Ya, itu memang ya harus diantisipasi juga begitu. Bu, kalau seandainya tolnya sudah oke, tolnya sudah diatur,
tapi kemudian saya bayangkan agak sulit juga. Tapi setelah keluar tol ada pertigaan, ada perempatan yang kemudian jadi simpul kemacetan. Pertigaan perempatan itu jalannya kecil, sementara tol kan kita bisa lihat ada 5 bahkan 6 lajur. Kapasitasnya jauh lebih besar. Jauh lebih besar, artinya kan bottleneck, ada penyempitan di situ. Gimana cara untuk mengatasi itu? Karena kan kapasitas di persimpangan Brebes itu juga terbatas. Iya, betul. Jadi sebenarnya harusnya kalau seperti itu, pintu tol sebelumnya itu harusnya sudah diatur supaya mereka keluar lebih dulu. Jadi tidak semua keluar di Brexit, di Brebes exit itu. Jadi bisa keluar di pintu tol sebelumnya. Oh, pintu tol sebelumnya diarahkan ke sana. Jadi tidak semuanya lewat tol Brexit. Iya, ini untuk mengatasi yang seperti ini ya. Jadi kan orang tidak tahu bahwa di depan itu macet. Biasanya mereka maksa. Kan lewat tol. Masa saya harus lewat Pantura jalan lama? Masa harus keluar di sini kan masih tolnya masih panjang nih. Betul. Padahal kalau lewat Pantura malah lebih aman, lebih lengang gitu. Apalagi kalau misalnya tujuannya tidak terlalu jauh dari Tegal misalnya. Gitu. Jadi boleh dikatakan orang-orang yang sekarang terjebak di pintu tol Brexit itu adalah korban yang tidak diberikan informasi pada perjalanan sebelumnya. Mungkin ya seperti itu. Jadi informasi itu memang sangat penting. Jadi informasi diberikan, kemudian langsung diatur aja. Jadi kalau sudah terjadi panjang seperti itu, langsung diatur aja untuk mengalihkan. Jadi seperti buka tutup lah, harus dialihkan ke pintu tol sebelumnya. Keluar saja lewat Pantura. Pantura itu sebenarnya memang bukan tol, tetapi restoran banyak, tempat istirahat lebih banyak daripada kalau di tempat bensin SPBU ada gitu. Siapa yang paling bertanggung jawab atas hal ini, Bu? Ya sebenarnya pengelola jalan tol juga harus bertanggung jawab dan kepolisian yang mengatur, ada di ujungnya itu yang mengatur lalu lintas. Itu kepolisian? Iya pasti. Pengelola tol? Pasti dong, pengelola jalan tol kan tol. Pelayanan di jalan tol itu ada di pengelola jalan tol itu juga. Jadi dari apa yang tanggung jawabnya pengelola jalan tol harusnya informasi. Sudah sekian panjangnya antrian, mereka yang paling tahu kan, mereka harusnya punya cara untuk memberitahu kepada polisi dan berdiskusi atau mencari jalan keluar, dan polisi yang diskresinya itu. Jadi yang paling bertanggung jawab yang pertama adalah polisi, yang kedua adalah pengelola jalan tol. Karena Ibu bilang bisa sama-sama. Bisa sama-sama dua-duanya. Karena kan pengelola jalan tol harusnya memberikan informasi itu. Karena Ibu bilang bahwa polisi yang bertanggung jawab, nanti setelah jeda kami akan undang Korlantas Polri untuk bertanggung jawab dalam musim mudik kali ini, dan saya akan wawancara nanti setelah jeda. Kami akan segera kembali, saudara.